Sumatera Utara. Selamat siang pemirsa, Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Rabu siang 21 Juni 2023. Sejumlah informasi menarik telah berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda. Tentunya bersama saya Muhammad Azrul Nasution. Berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, sebanyak 46 TKI ilegal yang akan pulang ke kampung halaman terkatung-katung 2 hari di atas kapal di perairan Indonesia hingga terdampar di hutan bakau berhasil diselamatkan oleh warga. Karena ditinggal agen perjalanan dan sempat terkatung-katung selama 2 hari di tengah laut di atas kapal penangkap ikan, akhirnya sebanyak 46 orang TKI ilegal yang akan pulang ke Indonesia berhasil dievakuasi terdampar di hutan bakau Kelurahan Leidong, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labura. Puluhan TKI ilegal ini kemudian dibawa ke Polsek Kualuhulu, Kota Aikanopan diselamatkan oleh nelayan. 46 orang TKI dari negara Malaysia ilegal yang selamat ini terdiri dari 23 orang laki-laki, 17 wanita dan terdapat 6 orang anak-anak mulai usia 2 hingga 7 tahun. Salah seorang TKI menjelaskan bahwa mereka berangkat dari negara Malaysia melalui salah satu jalur tikus atau dermaga ilegal naik kapal ikan milik nelayan menuju Indonesia dengan ongkos bervariasi hingga Rp1.200 pula. Namun setelah tiba laut Kualuh Leidong, oknum nakoda kapal meminta uang tambahan sebesar Rp750 dengan alasan untuk biaya masuk dermaga. Oleh karena itu, puluhan TKI ilegal ini menolak, akhirnya ditelantarkan di laut selama 2 hari oleh nakoda kapal hingga didaratkan ke hutan bakau. Kapal ikan. Kapal ikan ya? Iya. Itu berapa biaya? Kalau kita berbeda-beda Pak, sana ke tempat jauh. Kalau kita ada yang 1.950. Iya, itu ringgit. Lepas dijanjikan uang pantai sini, Labuan Batu sini 750. Tapi kita tak sempat kasih. Ejanya lari, kasih tinggal kita orang. Jadi orang abang posisinya di pelabuhan atau gimana diturunkan dari kapal? Sisir pantai ya. Di hutan bakau? Hutan bakau. Sementara itu terhadap 46 orang TKI serta anak-anak yang diselamatkan kemudian diberi tempat istirahat dan pihak aparat kepolisian kemudian melakukan penyelidikan untuk mengungkap terduga terjadi tindak pidana perdagangan orang terhadap korban. Kita ke informasi lainnya pemirsa, satu unit mobil milik warga nyaris hangus terbakar diduga dilakukan oleh orang tidak dikenal dan dalam aksi tersebut sempat terekam kamera pengawas CCTV. Inilah detik-detik rekaman kamera pengawas atau CCTV yang memperlihatkan satu unit mobil jenis minibus yang diduga dibakar oleh orang tidak dikenal di Desa Marindal 2, Kecamatan Patumbak. Dalam rekaman tersebut terlihat pelaku menggunakan jaket dan helm mendekati rumah milik Amarudin Tamba lalu meletakkan sesuatu di belakang mobil milik hal tersebut. Api yang berkobar membuat pelaku langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor dan pemilik mobil sekaligus korban Amarudin Tamba mengatakan peristiwa pembakaran mobil miliknya terjadi pada Senin dini hari. Tamba menyebutkan juga saat kejadian dirinya bersama keluarga tengah tertidur pulas. Saat tidur dirinya terkejut adanya ledakan yang berasal dari dalam mobil yang terparkir di dalam pekarangan rumahnya. Saat keluar rumah korban terkejut api telah merambat bagian belakang mobil miliknya dan dibantu warga sekitar akhirnya api berkobar berhasil dipadamkan dan tidak meluas ke dalam rumah. Kejadiannya malam pagi sekitar jam 3, kejadiannya jam 3 lewat 2 menit itu terjadi. Ada dia pelakunya itu lewat dia dengan pelan tapi pakai masker dan pakai helm. Habis itu jam 3 lewat 4 dia parkir di depan kios dan langsung datang kemari. Di belakang pantauan CCTV di belakang mobil ini dia ada melakukan entah apa, tapi setelah itu langsung duar gitu api. Langsung begitu dia apinya di belakang ini nyalak gitu.
Sementara itu atas kejadian ini dirinya langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Patumbak dan berharap agar polisi segera dapat menangkap pelaku. Pemirsa, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia berunjuk rasa di depan kampus Universitas Prima Indonesia meminta kepada pihak kampus untuk menghapus kebijakan membayar parkir kendaraan dan menolak rekannya dipecat. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia berunjuk rasa di depan kampus Universitas Prima Indonesia pada Selasa siang. Dalam aksinya mereka menuntut pihak kampus agar menghapus kebijakan membayar parkir kendaraan mahasiswa di areal kampus. Selain itu, masa menolak rekannya yang dipecat agar kembali melakukan pendidikan di kampus tersebut. Para mahasiswa menilai bahwa tindakan pihak kampus yang memecat mahasiswa melakukan protes merupakan merusak nilai-nilai demokrasi berupa pembungkaman kebebasan berpendapat dan berekspresi. Aksi unjuk rasa tersebut sempat memanas setelah mahasiswa melakukan aksi bakar ban dan mencoba masuk ke dalam gedung kampus untuk meminta penjelasan dari pihak rektor. Dalam aksi mahasiswa sempat juga terjadi saling dorongan oleh pihak keamanan kampus dan kepolisian. Salah seorang mahasiswa yang dipecat oleh pihak kampus, Ria Sitorus, mengatakan bahwa dirinya dipecat oleh pihak kampus setelah melakukan diskusi terkait kebijakan membayar parkir kendaraan di areal kampus. Jadi sebelumnya ada kebijakan parkir berbayar. Parkir berbayar ini sangat meresahkan mahasiswa sehingga saya yang peka terhadap hal itu menggelar diskusi saja. Menggelar diskusi, beraspirasi mengumpulkan teman-teman yang satu visi misi atau satu aspirasi sama saya. Singkat cerita saya mungkin dimata-matai dan dituduh sebagai provokator awalnya. Sehingga pada saat itu saya dapat ancaman DO dan berakhir memang sudah di DO. Untuk di DO dalam segi surat ada 3 orang. Saya, Okomit Sarina Nebur Tamba dan ada mahasiswa Unpri dari Fakultas Pertanian Kevin Padang. Mahasiswa berharap pihak kampus dan dapat mengabulkan tindak lakukan pembayaran tarif perparkiran di lingkungan perguruan tinggi serta menuntut mahasiswa yang dipecat dapat diaktifkan kembali demi kelangsungan generasi muda sebagai penerus bangsa di masa depan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pemirsa, umat muslim yang melaksanakan ibadah haji dan umroh biasanya akan menyempatkan diri untuk mengunjungi Jabal Uhud sekaligus mengunjungi Jabal Mahnit di kota Madinah, Arab Saudi. Kedua tempat wisata yang ada di kota Madinah ini memiliki nilai sejarah dan keistimewaan. Jabal Uhud berlokasi sekitar 4,5 km di sebelah utara kota Madinah, Arab Saudi. Panjangnya 7 km terdiri dari batu-batuan granit dan marmer merah dan batu-batu mulia. Gunung yang menyimpan banyak sejarah ini terdapat para syuhada, yakni makam bagi 70 sahabat Nabi Muhammad SAW yang gugur pada pertempuran Perang Uhud. Peperangan ini dikenal dengan Perang Uhud yang terjadi pada 15 Syawal 3 Hijriah atau sekitar bulan Maret tahun 625 Masehi. Para calon jemaah haji sangat antusias melihat secara langsung tempat wisata yang menarik dan penuh sejarah tersebut. Selain Jabal Uhud, para jemaah juga berwisata ke Jabal Mahnit yang terletak sekitar 60 km dari kota Madinah. Berkunjung ke Jabal Mahnit adalah hal yang menakjubkan karena terdapat bukit-bukit batu yang membentang sejauh mata memandang. Sepanjang perjalanan, para jemaah akan melihat perkebunan kurma, gurun pasir, serta perbukitan batu yang indah dan danau buatan. Juga terlihat kawanan unta yang sedang digembalakan warga, bahkan jemaah bisa secara langsung menaiki unta-unta tersebut. Di Jabal Mahnit, para jemaah akan merasakan fenomena alam yang langsung dibuktikan ketika mengendarai kendaraan dalam posisi tidak hidup meski akibat kekuatan angin yang begitu besar sehingga mampu menarik bus berpenumpang. Pengaruh Mahnit dimulai dari bendungan air menuju belokan ke Madinah. Kecepatan kendaraan berkurang sedikit demi sedikit padahal jalan masih menurun. Jabal Mahnit suatu fenomena alam yang menarik sehingga semakin memperkokoh iman kita atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
Sementara itu pemirsa, ribuan jemaah haji Indonesia asal Sumatera Utara kini berkumpul di kota Mekah dengan kondisi cuaca mencapai 40 derajat Celcius lebih. Untuk mengetahui seperti apa aktivitas jemaah haji asal kota Medan di Mekah, kini telah bergabung bersama kami melalui sambungan virtual petugas pembimbing haji Ustadz Nazrul Fahri Himyar dan juga disusul dengan kehadiran seorang jemaah haji Abangda Reza Fahlepi. Selamat siang dan Assalamualaikum kepada kedua narasumber. Ya, waalaikumsalam wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya Pak Ustadz dan juga Abangda Reza Fahlepi? Alhamdulillah. Sehat Bang. Baik, terima kasih. Dan saya ingin memulai untuk melakukan komunikasi di dialog Zoom jemaah haji di Mekah ini kepada Ustadz Nazrul Fahri Himyar. Ustadz, apa saja yang menjadi kegiatan yang dilakukan jemaah haji saat ini dengan kondisi cuaca yang mencapai 40 derajat Celcius panasnya? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita semua dengan doa jamaah haji dan juga doa dari keluarga yang ada di tanah air, alhamdulillah kita bisa melaksanakan aktivitas ibadah dengan sebaik-baiknya. Tentu saja dengan harapan kita kepada Allah, segala kebaikan apapun yang kita lakukan dalam pelaksanaan ibadah tahun ini, mudah-mudahan ya dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ya, begitu. Baik, lantas dengan kondisi cuaca yang begitu panas ini, mungkin ada hal-hal yang perlu untuk dilaksanakan antisipasi, mengingat di tahun ini ramah lansia merupakan tagline dari jemaah haji kita. Alhamdulillah, pemerintah dengan segala macam kebijakan-kebijakan yang diberikan kepada calon jamaah haji, memberikan tips-tips untuk bisa beribadah di tanah suci dalam kondisi panas 40 derajat kurang lebih. Dan kita bisa mencapai 45 bahkan lebih dalam suasana musim panas seperti ini. Dan tentu saja kita mengimbau haji kita, terutama yang bergabung dalam keberangkatan haji kita di travel kita, ya karena saya sebagai pembimbing ibadah haji khusus Syiar Haramain International Wisata, kita mengarahkan dan membimbing jamaah haji kita untuk senantiasa ikut arahan yang diberikan oleh petugas haji dan Amirul Hajj kita, Bapak Reza Fahlepi. Dan kita juga memberikan arahan kepada jamaah untuk senantiasa menjaga kondisi badan di dalam suasana panas ini dengan banyak meminum air putih dan kemudian memakai alat ya, payung lah, jenis payung atau topi yang diberikan oleh travel kepada mereka. Baik, tahan sebentar Ustadz Nazrul Fahri Himyar, saya nanti akan kembali kepada Anda untuk melakukan dialog ini dan saya beralih terlebih dahulu kepada Abangda Reza Fahlepi yang juga jemaah haji. Abangda mengingat bahwa pelaksanaan ibadah haji ini sangat antusias untuk dilakukan umat muslim di seluruh dunia dan Anda salah satu tamu Allah yang terpilih pada tahun ini. Mungkinkah Anda atau bisakah Anda menceritakan pengalaman dan dalam pelaksanaan haji ini kepada kita seperti apa situasi dan suasana yang Anda rasakan saat ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami pada tanggal 13 Juni itu tiba di Mekah dalam keadaan sehat walafiat. Dan setelah pandemi ini, ya ini merupakan perdana lah untuk perjalanan ibadah haji kita di Syiar Tour, yang mana pada tahun ini pelaksanaan ibadah hajinya alhamdulillah sangat lancar. Agak sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kami tiba di Mekah itu pagi sekitar kita tiba di hotel sekitar pukul 1 dan kami proses dan langsung kita melaksanakan ibadah tawaf umroh bersama dengan rombongan. Alhamdulillah selesai ba'da asar kita sudah selesai dengan semua pelaksanaan ibadah umrohnya. Dan semua rombongan jemaah semua dengan sangat antusias melaksanakan ibadah umroh pada saat itu. Baik,
terkait tentang kondisi cuaca yang pastinya berbeda antara Indonesia dan juga negara Arab Saudi, dan hingga saat ini kalau saya tadi dapat informasi mencapai 40 derajat Celcius yang artinya cuacanya sangat panas sekali. Apakah ada yang dilakukan dari para jemaah dan Anda sendiri untuk mengantisipasi agar bisa melaksanakan kegiatan ibadah haji ini sukses dan juga aman? Bang Reza. Ya, ya sebagai kita ketahui ya, di sini cuaca memang cukup panas, sekitar 42, 43, bahkan lebih. Dan kita sudah diwanti-wanti lah untuk banyak minum air mineral, ya, berbanyak makan buah dan vitamin C, dan selalu menghindarlah supaya kalau keluar tuh ke masjid selalu menggunakan payung atau serban supaya agak terhindar dari cuaca panas. Baik, apakah hal ini juga menjadi masukan ataupun katakanlah wejangan dari pemerintah melalui PPIH kita kepada para jamaah, Bang Reza? Ya, ini merupakan salah satu masukan dari pemerintah kita kepada seluruh jemaah haji kita, ya, supaya jemaah itu terhindar dari dehidrasi. Karena kalau udah panas gini biasanya kita selalu dehidrasi ya. Jadi diwanti-wanti untuk selalu memperbanyak minum dan makan buah-buahan. Baik, tahan sebentar Abang Dareza, saya beralih lagi ke Ustadz Haji Nazrul Fahri Himyar. Ustadz, mengingat tahun ini adalah haji ramah lansia yang artinya mencapai 30% ataupun bahkan lebihnya adalah orang tua kita yang berusia lebih lanjut ataupun lansia. Apa yang menjadi pedoman hingga bimbingan kepada jemaah haji ini bisa sukses dan lancar nantinya yang Anda berikan selaku pembimbing haji, Ustadz Nazrul? Baik, terima kasih. Saya sebagai pembimbing ibadah haji, khususnya di PT Siar Haramain Internasional ini, yang memberikan arahan khusus kepada jamaah haji lansia agar bisa senantiasa menjaga kesehatan badannya, tidak terlalu berfokus diri banyak sholat di Masjidil Haram, karena kita menunggu saat pelaksanaan ibadah haji besarnya, maksudnya menunggu pelaksanaan wukufnya, karena Rasulullah memberikan pesan kepada kita al-hajju arafah. Haji itu adalah wukuf Arafah, karena itu kita memberikan arahan khusus kepada jemaah-jemaah haji kita yang berusia lanjut agar bisa memanage dirinya mengikut arahan pembimbing ibadah haji, petugas haji kita, agar tidak terlalu sering ya berlama-lama atau melakukan perjalanan ke Masjidil Haram mengingat suasana yang panas seperti ini, sehingga nanti pada pelaksanaan wukuf di Arafah mereka punya persiapan tenaga yang baik insya Allah. Baik Ustadz, apakah ada hal-hal yang mungkin disampaikan kepada jemaah haji untuk bisa mengurangi kegiatan-kegiatan yang sunnah mengingat cuaca sangat panas di sana Ustadz? Ya, dari awal kita memberikan arahan bimbingan ibadah selama manasik. Lagi online. Memanfaatkan waktu yang ada dengan bisa beramal ibadah di tempat atau di kamar masing-masing. Kalaulah rasa kondisi badannya kurang fit, ya, maka mereka bisa melaksanakan ibadahnya di kamar dan juga di hotel. Kita juga ada juga fasilitas masjid yang bisa mereka gunakan untuk bisa sholat berjamaah dengan berimam dengan Imamul Haramain yang ada di Masjidil Haram ini. Baik, menarik sekali Ustadz. Tahan kembali Ustadz, saya ingin beralih kepada Abang Dah Reza Fahlepi. Abang Dah, bisakah Anda ceritakan bagaimana terkait pelayanan hingga fasilitas dari pemerintah Indonesia kita untuk melayani para jamaah haji di sana? Baik, kebetulan kita memang berangkat melalui travel CR, Haramain Internasional Wisata. Di sini pelayanan kita untuk kesehatan memang kita membawa dokter dari Indonesia khusus buat jemaah Siartur, dan dokter selalu setiap hari selalu mengecek jemaah yang risiko tinggi ya, yang jemaah-jemaah yang lansia. Kita selalu mengecek tensi dan darahnya, dan kita juga selalu mewanti-wanti kepada jemaah supaya jangan terlalu memforsirkan diri untuk beribadah ke Masjidil Haram. Lihat situasi dan kondisi. Kalau memang kondisi kita memang lagi kurang sehat, agak ditahan supaya jangan terlalu banyak beraktivitas ke masjid. Kita bisa dilaksanakan di dalam hotel.
Baik, Abang Dareza, kalau boleh ceritakan kepada kita dan khususnya saya di negara Indonesia ini, dalam satu hari bisa melakukan kegiatan yang wajib dan sunnah ini mencakup berapa aktivitas? Seperti biasa, kita sholat aktivitas, sholat 5 waktu di masjid, dan biasanya ada sebelum subuh jemaah melakukan sholat malam, ya, sholat duha, dan sholat 5 waktu, dan ditambah lagi ya sholat sunnah lah, seperti mana dilakukan, seperti mana biasa dilakukan lah. Baik, baik Abang Dareza. Terima kasih, tahan sebentar dan saya beralih kembali kepada Ustadz Haji Nazrul Fahri Himyar. Ustadz, bisakah Anda ceritakan ke kita bagaimana terkait nantinya pelaksanaan jelang puncak ibadah haji yang siogianya akan jatuh pada tanggal 27 Juni ini? Terima kasih. Bapak dan Ibu para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, Alhamdulillah selama pelaksanaan ibadah kita di Tanah Haram ini senantiasa berada dalam kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah kita besok, karena saya berbicara juga selaku pembimbing ibadah khusus, ya, pembimbing ibadah haji khusus PT Siar Haramain International Wisata, maka kita akan bergerak besok, pindah kita dari hotel Sofa yang ada di pelataran di dekat di halaman Masjidil Haram ini, kita akan pindah ke hotel transit besok, dan kita akan melakukan persiapan-persiapan untuk menuju persiapan wukuf di Padang Arafah. Dalam beberapa hari ke depan kita akan membuat program-program yang padat di hotel transit dengan kegiatan-kegiatan dari subuh, pada subuhnya ada tausiah, pada zuhur begitu juga kita isi dengan tausiah, ada juga pengajian tahsin Al-Quran atau mungkin hataman Quran, sehingga kegiatan-kegiatan yang padat ini membuat jamaah tidak bosan dan merasa ada waktu kosong yang diisi. Dan kemudian pada asarnya menjelang persanaan wukuf nanti kita akan intensifkan tentang pemahaman persiapan ibadah haji khusus kita, yaitu wukuf di Arafah dan persiapan armunanya, Arafah, Muzdalifah, dan juga kembali kita ke Mina. Dalam pelaksanaan itu maka kita akan memberikan persiapan kajian-kajian khusus yang intensif dalam beberapa hari, dari ihram dan persiapan-persiapan juga menjelang wukufnya, dan apa saja yang akan kita lakukan di Mina dan apa saja yang kita lakukan di Muzdalifah nanti, itu akan kita ulang sampai jemaah itu merasa yakin dan nyaman tentang pelaksanaan ibadahnya. Begitupun juga Bapak dan Ibu, para pemirsa TVRI yang ada di tanah air, kami juga merasa bertanggung jawab dengan pelaksanaan ibadah haji jemaah kita ini. Kita akan kawal mereka insya Allah sampai mereka kira-kira bisa memahami apa yang kita sampaikan insya Allah. Baik, Ustadz, bagaimana pula terkait tentang skema mobilisasi masyarakat kita di sana yang berperan sebagai jemaah haji nanti hingga menuju ke Arafah, Musdalifah, dan Mina, mengingat juga bahwa banyak sekali lansia pada tahun ini, Ustadz? Bapak dan Ibu, para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kalau mobilisasi jamaah haji yang lansia begitu banyak yang ada di keberangkatan kita ini, tentu saja kita yakin dan percaya pemerintah kita sudah memberikan porsi yang baik dan tugas-tugas yang diberikan kepada petugas yang ada di tanah air dan yang berangkat kemari, yang ikut bersama berjemaah, dan petugas-petugas temus, ya. Saya dengar petugas musiman yang disiapkan oleh pemerintah kita untuk membantu jemaah haji lansia yang ada di tanah suci Kota Mekah ini. Sehingga harapan pemerintah kita dengan adanya petugas-petugas ini yang bisa membantu jemaah haji lansia ini, insya Allah apa menjadi harapan dari jemaah haji kita dimudahkan dan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pelaksanaan ibadah haji mereka nanti berada dalam kemudahan-kemudahan insya Allah. Baik, tahan kembali Ustadz, saya beralih ke Abang Dah Reza Fahlepi. Abang Dah, menjelang hadirnya puncak ibadah haji yang akan jatuh pada tanggal 27 Juni 2023, Anda selaku jemaah haji apa saja yang menjadi persiapan khusus untuk mendapatkan kesempurnaan ibadah nantinya di sana, Abang Dah? Baik, terima kasih. Ya, seperti tadi yang dibilangkan oleh Ustadz, kita insya Allah besok akan berangkat pindah ya ke apartemen.
dan kita menunggu persiapan puncak haji ini. Kita akan melakukan segala tausiah dan segala sesuatu lah yang dibutuhkan pada saat nanti pelaksanaan ibadah haji nanti. Kita memberikan segala tausiah yang dibutuhkan oleh jemaah dalam persiapan ibadah haji nanti. Baik, Anda sendiri bagaimana pula terkait persiapan fisik dan mentalnya, Bang Reza? Insyaallah ya, persiapan fisik mental ini memang utama ya, karena haji ini ada fisik, kita harus menjaga fisik kita untuk tetap selalu sehat dan bugar dengan makan yang cukup, tidur yang cukup, dan istirahat yang cukup. Baik, terkait lancar dan suksesnya ibadah haji ini nantinya diperlukan wujud kebersamaan dan kekompakan dalam melaksanakannya. Bagaimana pula terkait kekompakan dari jemaah haji kita di sana dengan Abangda sendiri, Bang Reza Fahlepi? Ya, seperti mana yang sudah kita sampaikan kepada jemaah pada saat manasik di Indonesia ya, memang kunci utama pelaksanaan ibadah haji ini adalah kekompakan. Dan ini semua berpulang semua pada pembimbing ibadah kita. Yang saat ini memang sangat intens untuk membimbing jemaah mulai dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar, dan supaya jemaah sampai saat ini insya Allah akan tetap mengikuti apa perintah yang kita sampaikan melalui dari Ustadz pembimbing kita. Baik, terima kasih Abang Reza. Saya beralih kembali ke Ustadz Nazrul Fahri. Ustadz, mengingat di Mekah sana ataupun menjelang hadirnya nanti puncak ibadah haji ini, jutaan umat sedang melakukan aktivitasnya. Bagaimana pula terkait strategi ataupun pemetaan dari pemerintah kita agar jemaah haji kita ini tidak lepas dari komunitasnya ataupun tersesat, Ustadz? Baik, Bapak dan Ibu, para pemirsa TVRI, sebagaimana yang saya sampaikan di awal, kita yakin dan percaya pemerintah kita telah mengawal jemaah haji kita ini melalui program-program dan kesiapan-kesiapan yang dilakukan oleh pemerintah kita menjelang keberangkatan, di saat keberangkatan, dan di saat di tanah suci Mekah dan Madinah ini. Dan memang kalau kita lihat berita-berita yang ada di sosial media, begitu ada juga jemaah kita yang terlantar atau mungkin yang dia tidak tahu jalan pulang. Disinilah peran yang kita lihat di sini, bagaimana petugas-petugas yang disiapkan pemerintah itu bisa mengawal mereka kembali ke hotel-hotel mereka dengan gelang-gelang atau tanda pengenal yang ada pada mereka. Dan tentu saja dalam persiapan menjelang keberangkatan wukuf ini, mereka akan mengikuti petugas-petugas haji kita, begitu juga dengan kita, sehingga apa dan arahan yang kita berikan, insya Allah kalau diikuti, menjadi jalan kebaikan buat Bapak dan Ibu kita yang lansia ini. Baik, Ustadz, kalau kita mengingat bahwa ada yang dimaksud dengan istilah haji reguler dan juga haji khusus, bisakah Anda ceritakan terkait perbandingan ataupun perbedaan mungkin terjadi dari pelayanan hingga fasilitasnya, Ustadz? Baik, sebagaimana kita tahu, keberangkatan haji di negeri kita ini kan ada 3 macam. Ada keberangkatan haji reguler, ada keberangkatan haji khusus, dan ada keberangkatan haji furoda. Ya, keberangkatan haji khusus yang kita tahu adalah ya keberangkatan haji yang dia kalaulah kita mendaftarnya tahun ini kita mendaftar ya, maka antriannya begitu panjang, 22 sampai 45 tahun yang ada di daerah Makassar, Sulawesi Selatan sana. Baik. Tapi juga keberangkatan haji yang kedua inilah keberangkatan haji khusus yang kita daftar tahun ini bisa menunggu lebih pendek masa tunggunya. Baik. Bisa 7 sampai 8 tahun. Baik. Tentu dengan fasilitas yang berbeda ya, dengan hotel, kalau hotelnya reguler juga begitu. Baik, Ustadz, sebelum kita mengakhiri segmen akhir ini, singkat dan padat terkait harapan Anda, Ustadz, akan haji 2023 ini sukses dan berlancar. Baik, Ustadz, silahkan. Baik, Bapak dan Ibu semua, para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, besar harapan kami, ya Bapak dan Ibu, para pemirsa yang mendengarkan dan mengikuti acara live TVRI ini, ikut juga mendoakan kami di Tanah Suci agar mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaan ibadah haji. Tentu kami juga berdoa kepada Allah di Tanah Suci ini untuk Bapak dan Ibu yang berada di tanah air untuk bisa
kiranya nanti bisa berkunjung ke tanah kerinduan ini dengan segala macam harapan kita, ikhtiar usaha kita, Allah mempermudah kita untuk dapat Amin. berkunjung ke tanah suci Mekah ini. Amin. Tentu Allahumma saja amin. tiga konsep yang kita tawarkan dalam pelaksanaan ibadah haji ini kepada jamaah haji ada tiga, ya, bersihkan hati, senangkan hati, dan hati-hati dalam Baik. pelaksanaan ibadahnya. Baik, bagaimana Bang Reza tanggapan dan pesannya untuk jamaah haji 2023 ini agar sukses dan berjalan lancar? Ya, harapannya kami di sini mengharap doa dari masyarakat Medan ya, supaya kami di sini diberikan kesehatan untuk dapat melaksanakan ibadah haji ini dengan lancar, dan juga kami mendoakan semoga kepada pemirsa yang ada di Medan juga supaya bisa dapat datang ke Tanah Suci dapat melaksanakan ibadah haji juga. Baik, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan juga atensi dari kedua narasumber saya, yakni Ustadz Haji Nazrofar Himyar dan juga disusul dengan kehadiran Abangda Reza Fahlevi SE selaku jamaah haji. Saya ucapkan terima kasih dan semoga berjalan dengan lancar kegiatan-kegiatan di sana. Salam buat orang tua, saudara dan saudari kita yang melaksanakan ibadah haji tahun 2023. Assalamualaikum, salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi dari Labuan Selatan akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Menyambut Hari Bayangkara ke-77 tahun, jajaran Polres Labuhan Batu Selatan melakukan penjemputan ke rumah penyandang cacat dengan memberikan kursi roda dan kaki palsu bertempat di Mapolsek Torgamba. Dalam kegiatan Bulan Bakti Polri Presisi dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-77 tahun 2023, Kapolres Labuhan Batu Selatan AKBP Catu Sungkowo memberikan kursi roda dan kaki palsu kepada penyandang cacat di Mapolsek Torgamba. Bantuan ini diberikan kepada masyarakat yang mengalami cacat tubuh sebanyak 7 orang, diantaranya berupa 6 kursi roda dan 1 kaki palsu. Kapolres Labuhan Batu Selatan AKBP Catur Sungkowo menjelaskan selain bantuan kursi roda dan kaki palsu, Polres Labusel juga membagikan paket sembako sebanyak 300 paket dan giat religi yang dengan bakti sosial memberikan alat kebersihan serta gotong royong seperti di masjid dan juga gereja di vihara dengan harapan Polri semakin dekat dan dicintai masyarakat. Kegiatan apa ini, Komandan? Jadi kita sedang melaksanakan Bulan Bakti Polri Presisi, bakti sosial dalam rangka Hari Bayangkara ke-77. Pada kesempatan ini kami membantu warga masyarakat yang membutuhkan kursi roda. Semuanya itu ada 6 kursi roda, di sini 3, tadi di Kota Pinang sudah 3 juga. Harapan kita dengan bantuan ini dapat membantu masyarakat, terutama pasca pandemi COVID-19, dan juga dalam rangka mendekatkan Polri dengan masyarakat sehingga Polri semakin dicintai oleh masyarakat. Sementara itu, kegiatan pemberian kursi roda dan kaki palsu turut serta didampingi sejumlah pejabat utama dari Polres Labusel. Pemirsa, puluhan akun media sosial dilaporkan oleh relawan Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution sebab dugaan video berita bohong yang telah disebarkan. Akun medsos yang dilaporkan tersebut terkait video viral yang menarasikan Wali Kota Medan berbeda sikap dengan 2 partai saat melakukan penertiban bendera berwarna kuning beberapa waktu lalu. Dalam video tersebut, Wali Kota Medan beserta sejumlah jajarannya tampak menertibkan bendera berwarna kuning yang berada di Taman Mini kawasan Jalan Sudirman, Kota Medan. Hal ini dilakukan sebab disinyalir kawasan tersebut masuk dalam kategori kawasan zona steril dan harus bebas dari reklame, bendera, dan sejenisnya. Sugondo, Ketua Relawan Bobi Afif Nasution mengatakan bendera berwarna kuning tersebut ternyata merupakan bendera organisasi kepemudaan dan bukan merupakan bendera partai politik. Dirinya pun menyebutkan bahwa narasi yang telah diungkap oleh beberapa akun medsos tersebut merupakan berita bohong.
ingin melaporkan ada beberapa akun Instagram yang telah menyebarkan video-video hoax. Video hoaxnya apa itu, Bang? Video hoaxnya ada perkataan di video itu Wali Kota Medan Bapak Bobi Afif Nasution membilangkan bahwa di video hoax itu ada antar pilih kasih bendera merah dan bendera kuning. Bendera merah itu bendera PDI dan bendera kuning itu bendera Golkar katanya. Yang kita bilang itu hoax, rupanya bendera kuning itu bukan bendera Golkar. Jadi bendera apa itu, Bang? Bendera Organisasi Pemuda AMPI. Ya, langkah kami kemari melaporkan akun yang menyebarkan video hoax itu. Atau gimana? Perbanyak ini, Bang. Perbanyak ini ya. Ini bisa tuh. Dan ada lagu. Agar masyarakat lebih berhati-hati dalam menarasikan sebuah pemberitaan agar tak terjebak dalam berita hoax maupun bohong. Pemirsa, Gubernur Sumatera Utara targetkan Danau Toba menjadi destinasi super prioritas dan diharapkan kepada warga Indonesia untuk memilih wisata lokal seperti Danau Toba. Hal tersebut diungkapkan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi saat menghadiri sebuah acara perayaan hari ulang tahun ke-73 Kodam 1 Bukit Barisan di Balai Prajurit Kodam 1 Bukit Barisan, Jalan Gatot Subroto, Medan, Sumatera Utara pada Selasa siang. Danau Toba merupakan danau alami berukuran besar di Indonesia yang berada di kaldera gunung vulkanik. Salah satu Danau Toba dan juga terbesar di dunia ini memiliki panjang 100 km dengan lebar 30 km dan memiliki kedalaman 508 meter pula. Danau ini terletak di tengah Pulau Sumatera bagian utara dengan ketinggian permukaan sekitar 900 meter. Salah satu alasan mengapa Danau Toba layak ditetapkan sebagai destinasi pariwisata super prioritas karena keindahan alam serta keunikan budaya di kawasan ini yang memiliki potensi untuk dapat dikembangkan. Dengan demikian, danau ini menjadi area prioritas oleh pemerintah dalam pengembangannya yang diharapkan mampu meningkatkan pembangunan pariwisata terwujudnya masyarakat sumut, sejahtera, dan bermartabat. Saya menginginkan Danau Toba kita ini sudah ditetapkan sebagai destinasi super prioritas. Termasuk Persibnya harus tahu. Jadi Pak Pangdam kalau mulai kreasi daripada ke Bali, tolong ke Toba, sana Danau Toba. Sehingga jadi besar Danau Toba kita ini. Semua harus kita lakukan. 5 destinasi wisata super prioritas yang dicanangkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tersebut mencakup Borobudur, Danau Toba, Likupang, Mandalika, dan Labuhan Bajo. Ya, pemirsa, di informasi lainnya, dukung kinerja wartawan yang bertugas di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi memberikan bantuan berupa tablet. Bantuan ini diharapkan dapat memperlancar kerja wartawan dan semakin profesional. Pemberian bantuan tablet ini diserahkan Gubernur Edi Rahmayadi kepada para media saat meninjau stand Dinas Komunikasi dan Informasi di PRSU kemarin. Pada kesempatan ini, Gubernur Edi Rahmayadi menyatakan semakin siap menghadapi digitalisasi wartawan sebagai bagian utama dari media. Akan semakin ketinggalan jika berita yang diproduksi bisa berujung lambat tersampaikan kepada para pembaca. Tak hanya itu, informasi penting menyangkut dukungan dan akselerasi pembangunan dari masyarakat kurang efektif hingga realisasi program pembangunan akan sulit diwujudkan. Karena alasan tersebut, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menunjukkan perhatiannya menguatkan daya saing wartawan dari sisi kelengkapan sarana pendukung dalam memproduksi berita. Ia mendukung wartawan dapat menghadapi digitalisasi media. Wartawan itu identik dengan intelijensia, intelijen. Jadi dia otaknya, orang tak tahu apa dia wartawan, orang tahu. Tapi yang apa ada di otaknya, dia tidak tahu.
Itulah intelijen. Saya berharap intelijen ini sangat ditentukan oleh data. Nah, data itu sangat memerlukan alat digital. Bantuan tersebut, Gubernur Edi Rahmayadi bersama Sekda Arief S. Trinugroho meninjau sejumlah stand OPD Pemprov Sumut di arena PRSU itu. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi berpesan agar masing-masing stand OPD memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat Sumut. Ia berharap antara masyarakat dan pemerintah dapat bersinergi positif mendukung pembangunan Sumut yang bermartabat. Pemirsa, di informasi lainnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu PMP TSP Sumut melakukan pembenahan untuk memudahkan investor yang akan menanamkan modalnya di Provinsi Sumatera Utara dengan cara membuka web GIS sehingga tidak dapat untuk dilakukan dari dua belah pihak saja, namun terdapat pertemuan antara dinas dengan calon investor. Demikian dikatakan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu PMP TSP Provinsi Sumut Faisal Arief Nasution kepada wartawan di stand Dinas PMTSP Propsu kemarin. Menurutnya, para pelaku usaha khususnya investor bisa melihat lokasi-lokasi potensial di web GIS ini. Bisa melihat di mana-mana saja lokasi-lokasi potensial sesuai yang kita promosikan di web GIS seperti Semangke, Geopark Danau Toba, juga Sport Center, serta potensial-potensial lainnya dari Kabupaten Kota Sesumut. Lebih lanjut, Faisal menjelaskan dengan adanya web GIS akan memudahkan para investor untuk berinvestasi di Sumut. Apalagi ada 7 potensial untuk berinvestasi di Sumut, yakni LRT, Membidang, Medan Binjai Deli Serdang, Kereta Api Siantar Parapat, Sport Center Deli Serdang, Toba Caldera Resort, Rusunawa terintegrasi di Semangke, Kawasan Ekonomi Khusus Semangke, dan Kawasan Industri Kuala Tanjung, ucapnya. Tentunya itulah peluang-peluang para calon investor untuk berinvestasi di Sumatera Utara. Tentu itu yang masuk di dalam web GIS itu yang sudah ready to offer, yang sudah clean and clear ya, untuk bisa ditawarkan kepada calon investor. Artinya kita pilih mana yang memang sudah layak untuk ditawarkan. Artinya yang ready to offer itu yang mana saja, lokasi-lokasi yang potensial untuk dijadikan investasi bagi para calon investor. Di web GIS menyediakan peta dan informasi berbasis website GIS, mengembangkan peta digital canggih berbasis website GIS sehingga sangat membantu dalam proses penganalisian data dan mendukung perencanaan makro berbagai bidang. Pemirsa, dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-77 Bayangkara Polres Serdang Bedagai menggelar turnamen bola voli Kapolres Cup yang diikuti 12 tim. Kapolres Serdang Bedagai AKBP Oksi Yuda Pratesta secara resmi membuka turnamen bola voli di lapangan bola voli lingkungan 10 Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Kapolres Sergai mengapresiasi dan mendukung kegiatan olahraga bola voli ini sehingga dapat meminimalisir penyalahgunaan narkoba di lingkungan remaja. Di zaman era digital, pengaruh negatif narkoba banyak menyerang generasi penerus. Oleh karenanya, diharapkan peran serta orang tua dan masyarakat sekitar sangatlah dibutuhkan. Nah, ini kegiatan untuk meramaikan HUT Bayangkara, ya, Kapolres Cup kedua, ya, tahun kemarin sudah dilaksanakan. Jadi untuk lomba voli, ya untuk sekitaran Serdang Bedagai, dan ada juga 2 tim tamu dari Medan sama dari Tebing. Ya. Jadi insya Allah ini rame, ya, dan ini akan menjadi pemicu untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya, dan kita memfasilitasi anak-anak muda ini supaya dapat event untuk olahraga, sehingga hal positif ini masuk kepada mereka. Harapan kami makin banyaknya turnamen-turnamen seperti ini, karena kita mencari bibit-bibit yang bagus, tentunya dari kabupaten-kabupaten ini, inilah yang bisa mungkin nanti kita membawa nama harum, ya, terutama dari Kabupaten Serdang Bedagai sendiri, apalagi sampai ke nasional.
Sementara itu, tokoh masyarakat Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan mengapresiasi Kapolres Serdang Bedagai yang telah berkenan menjadikan lapangan bola voli di Kelurahan Tualang ini pada turnamen dalam rangka HUT Bayangkara ke-77 tahun 2023. Pemirsa, pengurus Provinsi Persatuan Basket Seluruh Indonesia Perbasi Sumut membutuhkan kolaborasi guna meraih sukses prestasi di pentas nasional. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Perbasi Sumut Iwan Hartoni Alam di Posko Publikasi PON 2024 Kantor Disporasu kemarin. Ia mengatakan bahwa kolaborasi yang dibutuhkan yakni adanya kerjasama antara pemerintah dengan swasta terkait sarana pelatihan dan dana pembinaan. Pada era tahun 70 hingga 80-an, Sumut banyak memiliki pemain basket yang tergabung di tim nasional Indonesia. Namun setelah era tersebut, prestasi tim Sumut menurun dan hanya mengandalkan tim pelajar saja. Untuk ajang PON tahun 2024, Sumut akan mengandalkan tim 3x3. Namun tidak menutup kemungkinan tim 5x5 juga akan mendulang prestasi di event olahraga terbesar se-Indonesia tersebut. Ketua Umum Perbasi Sumut juga mengatakan tim 3x3 saat ini sedang menjalani Platda PON 2024 yang berlangsung mulai Januari 2023. Selain 3x3, nomor 5x5 juga akan diperjuangkan untuk PON 2024. Perbasi Sumut menargetkan 4 medali emas agar dapat memperbaiki catatan pada PON Papua yang ketika itu Sumut hanya mengirimkan tim 3x3 dan pulang tanpa medali. Perbasi Sumut juga memilih Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat menjadi salah satu lokasi uji coba, menjadi daerah alternatif uji coba berikutnya. Ya pemirsa, informasi yang baru Anda saksikan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azhar Nasution, selamat siang, sampai jumpa.